Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang kita bisa merubah nasib kehidupan kita. Saudara, saya menggunakan kata nasib dengan pengertian bahwa kita tidak bisa memilih kita lahir sebagai apa. Kita tidak bisa memilih kita lahir di keluarga apa. Kita tidak bisa memilih kita terlahir dengan keluarga yang berekonomi bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ada banyak hal yang tidak bisa kita pilih di dalam kehidupan ini. Tetapi dalam kita menjalani kehidupan kita, saya yakin bahwa Allah memberi kita kehendak bebas. Itu yang saya percaya. Allah memberi kita kemampuan, bahkan kuasa malah, untuk mengubah segala situasi dan keadaan kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, bahwa hari ini kita ada dalam keadaan yang berbeda-beda. Kita lahir di tengah keluarga yang berbeda-beda, situasi, keadaan, kondisi, lingkungan yang berbeda-beda. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita punya potensi yang besar, dan Allah bisa bekerja melalui kehidupan kita. Roh Kudusnya bisa bekerja melalui kehidupan kita, memberi kita kemampuan untuk kita mengubah situasi, kondisi, dan keadaan kehidupan kita. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar dari kisah seorang yang di dalam kehidupannya dia lahir dengan berbagai pergumulan, berbagai situasi dan keadaan yang tidak menguntungkan, tetapi pada akhirnya dia mampu merubah situasi dan keadaan. Itulah yang saya rindu kita belajar dengan kerinduan saudara. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, saudara punya kerinduan yang besar untuk mengubah situasi kehidupan saudara menjadi lebih baik. Tentu saja dengan mengandalkan Tuhan. Kita akan lihat bagaimana cara kita mengubah keadaan kehidupan kita dengan benar yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari kitab 1 Tawarikh pasal yang keempat mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ada satu orang yang hanya dicatat dalam 2 ayat ini tentang kisah kehidupannya. Tetapi kalau kita belajar dari kehidupannya ini, saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Ada satu yang dahsyat, perubahan yang dahsyat yang terjadi dalam kehidupannya. Itu sebabnya saya rindu kita belajar, saudara. Di mana dikatakan di sini ada seorang yang bernama Yabes. Dan ditegaskan bahwa Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan kemudian, saudara, apa yang membuat dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, itu yang saya rindu kita renungkan bersama. Apa yang membuat dia dibedakan oleh Tuhan? Apa yang membuat dia diperlakukan spesial oleh Tuhan? Kenapa Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Kita akan lihat bersama, saudara. Di kalimat berikutnya di sana dikatakan nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes, firman Allah catat bahwa dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, padahal nama Yabes itu sendiri artinya adalah kesakitan. Karena ibunya melahirkan Yabes dengan penderitaan, dengan begitu sakitnya, dia begitu menderita melahirkan Yabes, akhirnya dia beri nama Yabes kepada Yabes. Dan arti dari nama itu sendiri adalah kesakitan. Saudara, saya rindu saat ini kita merenung bersama. Saudara bisa bayangkan, kalau pada saat itu Yabes selalu dipanggil Yabes, kemana saja, kapan saja, dan siapa saja yang memanggil dia akan memanggil dia Yabes. Yang arti dari nama itu sendiri adalah penderitaan, kesakitan. Artinya asal orang panggil dia Yabes, orang memanggil dia sebagai si menderita, orang memanggil dia sebagai si sakit. Saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan manusia pada umumnya, bagaimana dia diperlakukan dari masa kecilnya, maka kebanyakan seperti itulah, pada umumnya seperti itulah dia jadinya. Ketika ada seorang anak dikata-katai bodoh dari masa kecilnya, maka akhirnya yakinlah, begitu tinggi persennya anak itu akan menjadi anak yang bodoh. Saudara, orang-orang yang di dalam penjara, satu kali ada orang yang melakukan penelitian. Lalu kemudian ketika diteliti, sebagian besar orang-orang yang ada di dalam penjara tersebut adalah orang yang pernah mendengar dari masa kecilnya bahwa dia penjahat, dia jahat, lalu satu saat dia pasti akan dipenjara. Itu yang dia dengar dan akhirnya terjadi. Bahkan mungkin saat ini setiap saudara juga, saudara ada sebagaimana saudara hari ini, itu karena sebagaimana saudara diperlakukan di masa kecil saudara. Saudara hari ini orang yang pemalu sekali mungkin, karena demikianlah saudara diperlakukan pada masa kecil saudara. Saudara hari ini tidak berani mencoba, tidak berani mengambil resiko, karena dari kecil memang saudara diperlakukan sebagai orang yang tidak berani mencoba dan tidak berani mengambil resiko dan sebagainya. Artinya apa, saudara? Bahwa sebagaimana orang tersebut diperlakukan dari masa kecilnya, demikianlah dia nanti. Dan lihat saudara, Yabes ini dari masa kecilnya dia dipanggil sebagai Yabes, dia dipanggil sebagai si menderita, dia dipanggil sebagai si sakit. Ketika ibunya memanggil dia, dia akan panggil Yabes, artinya si sakit, si menderita, datang sini. Ketika bapaknya memanggil dia akan dipanggil sebagai si Yabes, si menderita, si sakit. Ketika saudara-saudaranya memanggil dia, saudara-saudaranya juga memanggil dia si menderita dan si sakit.
Dan kemudian ketika teman-temannya dan siapa saja memanggil dia, maka semuanya akan memanggil dia sebagai si menderita dan si sakit. Bukankah itu satu bentuk bulian terhadap Yabes dari masa kecilnya? Bukankah itu satu bentuk penanaman satu karakter bagi Yabes dari masa kecilnya? Satu penanaman pola pikir bagi Yabes dari masa kecilnya. Tetapi saudara, yang dahsyat dan luar biasa adalah kalimat pertama dikatakan ayat 9 tadi, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Apa yang kita bisa pahami di sini, saudara? Bahwa sekalipun Yabes diberi nama ibunya sebagai Yabes si menderita dan si sakit, dan semua orang memanggil Yabes sebagai si menderita dan si sakit, tapi Yabes tidak mau mengalah dengan keadaan itu. Tapi Yabes tidak mau hidupnya, nasibnya ditentukan oleh panggilan si sakit dan si menderita itu. Artinya apa, saudara? Bahwa Yabes mau membuat terobosan. Dia mau membuat perubahan. Dia tidak mau nasibnya, hidupnya, masa depannya ditentukan oleh orang lain, panggilan orang lain terhadap dirinya. Dia mau, sekalipun dia dipanggil sebagai si sakit, sekalipun dia dipanggil sebagai si Yabes, si menderita, dia mau membuat satu terobosan, saudara. Itu jelas terlihat di kalimat terakhir ayat 10. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sekalipun dia dipanggil Yabes, sekalipun dia dipanggil si menderita, dia buat satu terobosan supaya dia tidak mengalami penderitaan, supaya dia tidak mengalami kesakitan. Artinya dia tidak mau menyerah dengan keadaan, dia mau buat sesuatu perubahan. Itu yang saya rindu malam hari ini tertanam dalam diri kita, saudara. Itu yang saya rindu kita ambil komitmen dalam hidup kita. Kita mau buat terobosan. Apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Adakah saudara sedang hidup dalam situasi yang begitu sulit? Saudara, pandemi ini telah membuat begitu banyak orang kesulitan. Dan begitu banyak orang yang menyerah dengan keadaan di situasi pandemi ini. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa situasi dan keadaan akan selalu ada. Yang membedakan orang dalam segala situasi dan keadaan adalah apakah dia menjadikan situasi dan keadaan itu sebagai momentum, sebagai batu loncatan untuk dia bisa melambung tinggi, ataukah dia akan menjadikan itu semua sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Saudara, dalam hidup ini akan selalu ada alasan. Yabes juga bisa punya alasan, dan akhirnya dia berkata, ya aku si menderita, si sakit, aku bisa apalah, aku ini tidak ada gunanya, orang-orang pun sebut aku si sakit, si menderita. Dia bisa mengalah dengan keadaan, dia bisa menyerah dengan keadaan, tetapi dia tidak mengambil langkah itu. Tapi dia mengambil satu terobosan supaya dia lebih dimuliakan, supaya dia tidak mengalami kesakitan, sekalipun itulah keadaannya pada waktu itu. Dan ternyata pada akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Selama ini saudara-saudaranya memanggil dia si sakit, si menderita, tapi dia buat satu terobosan, akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan saya percaya saudara-saudaranya akhirnya tunduk kepada Yabes, mungkin meminta bantuan kepada Yabes, meminta Yabes nasihat-nasihat dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Yabes membuat terobosan dan tidak mau menyerah dengan situasi yang ada. Dia tidak marah ketika dia disebut sebagai Yabes, dia tidak akar pahit, dia tidak dendam, dia tidak benci ketika dia disebut sebagai Yabes, tapi dia mau buat satu terobosan. Aku mau buktikan bahwa satu saat si Yabes yang kalian panggil ini, si menderita yang kalian panggil sebagai si menderita, si sakit ini akan lebih dimuliakan. Dan akhirnya itu terjadi, saudara. Saudara, saya punya satu pengalaman hidup yang mirip dengan Yabes. Sebagai hamba Tuhan, saya merintis satu gereja dan kami tidak punya gaji. Kami merintis satu gereja dengan keadaan yang begitu sulit, keadaan yang begitu susah. Bayangkan saudara, merintis satu gereja ke satu desa
dengan tidak ada jaminan apa-apa, tidak ada gaji apa-apa. Itulah organisasi di mana saya melayani. Tapi saya bangga dengan organisasi ini karena dengan begitu saya mengandalkan Tuhan. Dan saudara, dalam situasi seperti itu, akhirnya waktu saya menikah dengan istri saya, begitu banyak yang berkata, apa nanti kalian makan? Keluarga-keluarga juga berkata demikian. Dan bagi saya sangat masuk akal dan sangat maklum ketika mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu kami menikah, jemaat yang saya layani mungkin sekitar 10 orang. Dan itu pun anak sekolah semua. Artinya apa saudara? Kalau mereka memberi persembahan itu dari jajan mereka. Jajan mereka yang bisa mereka sisihkan berapalah? Mungkin 1.000, 2.000 pada waktu itu, dan kami hidup dari itu. Begitu sulitnya keadaan itu. Dan kadang-kadang keluarga yang lain yang sejajar dengan saya, akhirnya mereka pun kadang-kadang menganggap kami rendah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berjabatan. Mereka adalah orang-orang yang punya omset yang banyak dalam bisnis mereka. Dan akhirnya terkadang ada sindiran-sindiran yang merendahkan. Tetapi saudara, saya tidak benci karena saya hamba Tuhan. Saya harus mengambil sikap yang baik untuk memberikan satu teladan. Apapun responnya, apapun sikapnya, apapun yang mereka katakan, aku tidak benci. Tapi aku ambil satu komitmen, keputusan dalam diriku. Satu saat mereka harus mengakui bahwa Allah yang kusembah itu Allah yang luar biasa. Satu saat aku harus buktikan, nanti mereka akan meminta nasihat kepada aku. Karena memang seharusnya begitu. Karena aku hamba Tuhan, seharusnya orang-orang lain meminta nasihat kepadaku. Waktu itu saya masih yang dianggap rendah dan sebagainya, wajar karena masih perintisan. Saya ambil komitmen itu saudara, lalu kemudian saya belajar banyak. Saya tidak mau menyerah dengan keadaan. Saya tidak mau berkata ya apalah dan bagaimanalah hidupku ini, wajarlah aku perintisan begini, ya udahlah beginilah hidup. Saya tidak mau menyerah begitu saudara. Tapi saya mengambil satu komitmen, aku mau belajar banyak. Lalu kemudian saya sekolah saudara, sekolah terus sambil merintis gereja. Saya sekolah, perjuangannya begitu berat dan begitu sulit. Saya kuliah S1, S2 dan S3. Saya belajar terus, dan saya rindu membuktikan bahwa Allah yang kusembah dahsyat dan luar biasa. Dan benar saja saudara, Allah yang kusembah, Allah yang saudara sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Benar, orang-orang yang dulunya merendahkan sekarang mengakui, luar biasa Tuhan. Orang-orang dulu yang merendahkan saudara, ketika mereka datang, kadang-kadang mereka lihat bangunan gereja, kadang-kadang mereka lihat situasi yang ada, jangankan berbicara, dari raut wajahnya saja sudah merupakan reaksi yang merendahkan. Tetapi sekarang mereka datang dengan terkagum-kagum oleh karena kuasa dan kedahsyatan Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Sekali lagi, kenapa itu bisa terjadi saudara? Tidak menyerah dengan keadaan, tidak marah, tidak akar pahit, sekalipun diperlakukan kadang-kadang menyakitkan, tidak marah, tidak akar pahit. Yabes juga tidak marah kepada mamanya, tidak marah kepada bapaknya, saudara-saudaranya, dan semua orang lain yang memanggil dia si sakit dan si menderita. Dia tidak marah, tetapi dia membuat satu terobosan untuk dia lebih dimuliakan. Dia tidak mau, sekalipun dia dipanggil sebagai si sakit, dia tidak mau itu tergenapi dalam dirinya. Sekalipun pada umumnya apa yang dikatakan kepada seorang anak kecil, dari kecilnya, maka itu akan terjadi di masa besarnya. Tetapi Yabes ini berbeda. Dia tidak mau menyerah, dia mau membuat satu terobosan, dan akhirnya terjadi. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apa yang menjadi kondisi saudara? Jangan menyerah dengan kondisi yang sedang saudara hadapi hari ini. Jangan katakan ya udahlah, situasiku begini, aku begini, dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, saya percaya di dalam diri setiap orang ada potensi yang besar, termasuk setiap saudara. Apapun, siapapun, dimanapun saudara berada, dari keluarga apapun saudara berada, saya percaya di dalam diri saudara ada potensi yang sangat-sangat besar ditaruh oleh Tuhan. Dan dia mau melakukan perkara besar, melakukan terobosan melalui kehidupan saudara. Apapun kondisi saudara hari ini, jangan menyerah dengan keadaan. Buat terobosan, dan Tuhan akan bekerja memuliakan saudara. Tuhan akan bekerja
melakukan terobosan dalam hidup saudara. Itu yang terjadi kepada Yabes. Sekalipun dia dipanggil si sakit, si menderita, tapi dia tidak mau menyerah dengan keadaan. Dia buat terobosan dan akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Itu yang pertama yang dia lakukan. Yabes melakukan terobosan. Lalu kemudian berikutnya ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Dengar saudara, yang kedua, Yabes ini berseru, berdoa, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia berseru kepada Allah Israel, jelas. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang dia sembah, itu Allah yang dia andalkan, itu Allah yang dia serahkan hidupnya kepadanya. Sekali lagi saudara, Yabes ini tidak hidup dalam kebencian, tidak hidup dalam akar pahit, sekalipun dia diperlakukan tidak adil, dibuli, dan selalu saja yang dia dengar adalah tentang penderitaan dan kesakitan. Tapi Yabes ini tidak menyerah. Akhirnya dia mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan perkara yang besar yang dia minta. Sekali lagi saudara, di kalimat terakhir itu, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes hidup dalam doa, Yabes hidup dalam seruan supaya dia tidak mengalami kesakitan, supaya dia tidak menderita. Ketika orang-orang berkata dia sakit, dia menderita, dia tidak marah saudara. Yang dia lakukan adalah bersujud, berlutut, berseru kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai kesakitan menimpa aku. Sekalipun semua orang memanggil aku si sakit, jangan sampai kesakitan menimpa aku. Dan Allah mengabulkan doanya itu. Saudara pernah diperlakukan tidak adil. Apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi reaksi saudara? Saudara marah, saudara akar pahit, saudara rugi, dan tidak akan mengubah apa-apa. Saudara, saya mengingat satu kali ketika saya mengembalakan, dan ada seorang bapak melihat yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan pikirannya, dan akhirnya dia berkata bahwa saya pendeta gila. Ketika saya mendengar itu saudara, apa yang saya lakukan? Pergi ke kamar, berlutut dan berdoa. Pergi berseru kepada Tuhan. Sekalipun situasi itu begitu menyakitkan, pergi berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, Tuhan melakukan pembelaan. Satu kali ada orang yang membenci saya, dia meludahi saudara, saya dan istri saya. Waktu itu terjadi, apa yang saya lakukan? Saya panggil istri saya pergi ke rumah. Pada waktu itu kejadiannya di depan gereja. Saya panggil dia, lalu kami masuk ke dalam gereja, lalu kemudian kami berlutut menangis di sana, berseru kepada Tuhan. Bukan hakku marah, bukan hakku untuk menghakimi. Yang aku lakukan adalah pergi ke kamar dan kemudian berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya aku lihat pembelaan Tuhan. Adakah hari ini saudara sedang diperlakukan tidak adil? Adakah hari ini saudara sedang hidup dalam situasi yang berat, situasi yang sulit, dan itu terjadi karena orang-orang lain berlaku tidak adil kepada saudara? Jangan marah dengan keadaan, jangan protes dengan keadaan, tapi ubahlah keadaan itu dengan berseru kepada Tuhan. Saudara mungkin terlahir dari keluarga yang sangat sulit. Jangan marah dengan situasi sulit. Jangan marah dengan keadaan orang tua saudara. Jangan marah sama Tuhan karena saudara terlahir di sana. Tapi buatlah terobosan dengan berseru kepada Tuhan. Saudara terlahir di tengah keluarga yang miskin. Jangan marah dengan kemiskinan. Jangan marah dengan situasi yang ada. Tapi berlututlah kepada Tuhan dan berdoa, berseru, supaya Tuhan melakukan mujizatnya, memuliakan saudara lebih daripada yang lain. Itu yang kedua saudara. Lalu yang ketiga, Yabes berkata di ayat 10 masih saudara, Yabes berseru kepada Allah, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Lihat saudara, dia terlahir di tengah keluarga yang saya pikir susah keluarga ini. Karena kalau ibunya atau orang tuanya punya wawasan yang luas, nggak akan dikasih nama Yabes kepada anaknya sekalipun dia menderita melahirkan anak itu. Artinya bisa diterka saudara bahwa orang tua Yabes ini menurut saya kurang wawasan. Dan kita sudah tahu bagaimana keadaan keluarga dengan orang tua seperti itu. Yabes terlahir di tengah keluarga yang seperti itu saudara. Tapi Yabes ini yang luar biasanya adalah dia punya visi yang besar. Dia punya target yang besar. Ketika dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia tidak berkata, ya sudahlah begini saja sudah cukup. Mental orang yang hidup dalam lingkungan seperti itu biasanya begitu saudara. Tetapi Yabes sekalipun dia hidup dalam lingkungan yang keras seperti itu, dia punya visi, dia punya target yang besar. Dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tidak tanggung-tanggung saudara. Dia tetapkan satu target yang besar dalam hidupnya. Dia tetapkan satu tujuan yang tinggi dan besar di dalam kehidupannya. Dia berkata juga, saudara, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Wow, saudara, dia punya visi yang besar bahwa dia akan punya daerah yang luas. Dan dia berkata, kiranya engkau menyertai aku, karena dia sadar bahwa oleh karena penyertaan Tuhanlah itu bisa terjadi dan tergenapi, dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dia tahu bahwa dia akan terhindar dari kesakitan. Kesakitan tidak menimpa dia jika Allah ikut campur tangan dalam visi yang besar yang dia tetapkan. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ubahlah nasib saudara dengan yang ketiga. Cara yang ketiga adalah miliki visi yang besar. Ubah keadaan keluarga saudara, ubah keadaan ekonomi saudara, ubah derajat keluarga saudara. Kalau saudara mungkin punya kakek buyut yang susah hidupnya misalnya, menderita, saudara punya kakek yang juga demikian, saudara punya orang tua juga mungkin demikian. Hari ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saya tantang saudara membuat satu perubahan dahsyat terjadi mulai dari generasi saudara. Miliki visi yang besar, miliki target yang besar. Saudara menjadi apa, menjadi seperti apa. Lalu kemudian andalkan Tuhan dalam semua kondisi itu saudara. Karena hanya oleh karena anugerah Tuhanlah itu semua bisa tergenapi dan terjadi. Jadi yang ketiga, Yabes memiliki visi yang besar. Saat ini apapun kondisi saudara, apapun situasi saudara, jangan pikirkan kemustahilan, jangan pikirkan bahwa itu sulit, itu tidak mungkin dan sebagainya saudara. Tapi buat satu tindakan dalam hidup saudara, miliki visi yang besar. Apa yang saudara mau capai dalam hidup saudara, maka dengan begitu saudara akan menyaksikan saudara lebih dimuliakan daripada yang lain. Orang-orang yang mengalami perkara dahsyat adalah orang-orang yang punya visi yang dahsyat saudara. Orang-orang yang menjadi orang besar adalah orang-orang yang punya visi yang besar. Tidak ada orang-orang yang mentalnya hanya mental berpikiran kecil, hanya mental manusia rata-rata. Orang yang punya mental seperti itu tidak akan pernah jadi sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Kalau kita lihat orang-orang yang menjadi orang-orang berpengaruh di dunia ini, kalau kita koreksi, kalau kita lihat teliti saudara, maka kita akan lihat, menemukan bahwa mereka pada awalnya adalah orang-orang yang punya visi besar, target besar di dalam kehidupannya. Saya rindu saudara melalui renungan ini ada komitmen, ada kerinduan dalam diri saudara untuk mencapai sesuatu yang besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, bahwa hari ini kita sudah merenungkan bahwa apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita terlahir di keluarga apa, bagaimanapun keadaan kita hari ini, itu terjadi karena begitu banyak hal yang tidak bisa kita pilih. Kita lahir bagaimana kita tidak bisa pilih, lahir sebagai laki-laki perempuan tidak bisa kita pilih, lahir dengan keadaan ekonomi bagaimana kita juga tidak bisa pilih. Dan hari ini saudara,
Dalam semua kondisi yang kita alami hari ini, mari kita belajar dari kehidupan Yabes, di mana dia terlahir, ada banyak hal yang tidak bisa dia ubah. Dia diberi nama Yabes, artinya si sakit dan menderita, itu yang paling utama, sehingga semua orang yang memanggil dia akan dipanggil sebagai si sakit, si menderita. Tapi dia tidak menyerah dengan keadaan itu. Dia buat satu terobosan, dan akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dia tidak menyerah dengan keadaan itu. Dia mulai berseru kepada Allah, karena dia tahu kalau Allah yang membela dia, perkara besar akan terjadi. Sekalipun semua orang berkata bahwa dia si menderita, dia sebagai si sakit, tapi dia tidak mau menyerah dengan keadaan, saudara. Dia berseru kepada Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya orang Israel. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, dia memiliki visi yang besar, target yang besar di dalam kehidupannya. Hari ini, apapun situasi keadaan saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keadaan itu. Apapun stigma yang diberikan kepada saudara, jangan menyerah. Jangan mau hidup saudara, masa depan saudara ditentukan oleh orang lain. Tetapi hari ini buat terobosan, lalu kemudian berseru dan andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Lalu buat dan tetapkan visi yang besar di dalam kehidupan saudara. Saya percaya hari ini firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan saudara. Saya percaya firman Tuhan ini mengobarkan semangat saudara, bahwa apapun kondisi, apapun keadaan saudara hari ini, saudara bisa membuat terobosan seperti Yabes. Saudara bisa mengandalkan Tuhan yang akan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Saudara bisa buat visi yang besar di dalam kehidupan saudara, dan akhirnya saudara akan mengalami perkara besar. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Mari terapkan firman Tuhan. Jadilah orang yang lebih dimuliakan Tuhan daripada orang lain. Terapkan firman Tuhan, capai perkara besar, raih perkara besar dalam kehidupan saudara, dengan buat terobosan, dengan berseru kepada Tuhan, dan dengan membuat visi yang besar di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita bersama berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mendengarkan renungan malam hari ini, ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat firman Tuhan yang indah, yang hari ini mengingatkan kami supaya kami tidak menyerah dengan keadaan kami. Mungkin kami terlahir di keluarga yang susah, mungkin kami terlahir di keluarga yang menderita, tetapi kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Kami mau melakukan satu perubahan, terobosan dalam hidup kami, dan kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau membuat visi yang besar, target yang besar dalam kehidupan kami. Maka dengan demikian kami percaya seperti Yabes Engkau muliakan, kami pun akan dimuliakan oleh Tuhan. Berkati semua anak-anakmu, siapapun mereka, dari keluarga apapun mereka. Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu, lawat anak-anakmu, jadikan mereka jadi pribadi-pribadi yang lebih Engkau muliakan daripada siapapun. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, ya Tuhan. Kami terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan.
Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit.
Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan
supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran,
Ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja
di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu ya Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.